Bagaimana sikap Kanda? Kalau kau permasyuri yang bijaksana, tentu jawaban itu ada pada dalam dirimu. Kalau memang Kanda seorang suami yang arif, tentunya Kanda tidak akan membiarkan istrimu dicekam oleh perasaan yang takut. Tuan tanah datang ke negeri ini tidak pernah aku undang. Dan aku tidak pernah memaksa mereka untuk angkat kaki dari sini. Tetapi, kalau mereka menginginkan politik kekuasaan, aku siap akan perang. Itu sikap Kanda, semangat perjuangan yang sangat terpuji. Tetapi Kanda jangan lupa bahwa putra kita lebih senang bersahabat dengan tuan-tuan tanah itu. Dan ia rela menyaksikan tubuh rakyat disiksa, diterjang, dan gemetar ketakutan. Kau dengar itu Kanda, di hadapanmu tuan-tuan tanah itu berani berbuat lancang. Tuan tanah terkutuk. Oh Tuhan, apakah rakyatku banyak berbuat dosa di negeri ini? Sehingga kutukan itu menimpa diriku selaku seorang raja di negeri ini. Tuhan dan rakyat satu sama lain tidak ada hubungannya dengan tuan-tuan tanah itu Kanda. Jangan kau perberat dosamu hanya karena keputusanmu yang tidak mampu bertindak. Tunjukkan kepercayaan rakyat yang terpikul di pundakmu bahwa kau adalah benar-benar seorang raja dalam senang dan duka, kapan saja dan di mana saja bersama rakyat. Apakah aku di mata rakyat masih pantas menjadi pemimpin? Masih layak menjadi pemimpin? Padahal mereka tahu bahwa yang menyebabkan malapetaka itu adalah datangnya dari anakku sendiri, anak kandungku sendiri. Tuhan tanah menunggu ayah di Belerong. Jika dalam tempo setengah jam ayah anda tidak datang, maka mereka akan memberikan perhitungan. Putraku, kau bunda lahirkan bukan untuk menjadi seorang pengkhianat. Onak dan Duri boleh saja menghayat semilu, tetapi perasaan Ananda tidak boleh dihancurkan oleh siapapun. Anak macam apa kau ini? Memalukan. Ayahanda yang rambah hutan dan ayahanda bangun negeri ini bukan untuk membusung dada lalu dianggap sebagai pahlawan. Tetapi ayahanda lakukan itu guna melaksanakan salah satu perintah Tuhan yang mengharuskan hambanya untuk menuju kedamaian. Tetapi kau telah banyak merubah kodrat itu menjadi kehancuran. Tuanku Raja, halo, apa kabar? Itu bukan jalan terbaik buat Tuanku Raja. Gara-gara Tuanku tidak suka putra Tuanku bersahabat dengan tuan-tuan tanah, maka Tuan harus korbankan kasih sayang. Lalu kasih sayang itu Tuanku robah menjadi kebencian dan permusuhan. Tetapi Tuhan tidak benci, tapi rindu bukan? Benci-bencilah, rindu-rindulah, serupa tapi tak sama. Hei, saya adalah penguasa di sini. Dan kalian jangan seenaknya saja berleluasa menindas rakyat di sini. Anak keparat itu memang sudah berhasil kalian pikat. Tetapi aku dan rakyat di sini tidak semudah itu kalian pikat. Putraku, seumur hidup ibu, baru sekali inilah bunda bersujud di hadapan seorang lelaki. Hal seperti ini belum pernah ibu lakukan, walaupun dengan orang tua ibu sendiri. Tetapi demi kedamaian, demi rakyat, ini terpaksa bunda lakukan, kendati putra ibu sendiri. Biarkan Ananda menentukan jalan hidup dengan cara Ananda sendiri. Meniti batas-batas kehidupan dengan apa yang dapat Ananda tempuh, walaupun di antara kita harus retak. Dan bukan urusan pemanda penasehat kerajaan untuk campur tangan dengan pilihan Ananda ini. Dan jika terpaksa, di hadapan ayahanda dan Buddha Ananda bersumpah, nyawa pemanda penasehat rela Ananda habisi dengan sebilah keris kendati ia abang kandung ibu sendiri. Anak terkutuk bahwa iblis sudah bersarang di dadamu, sehingga kau lupa bahwa kau sekarang adalah anak yang berdosa. Tuan, kenyataan sudah berubah lain sekarang. Ternyata benar dugaan saya bahwa pamanda saya penasihat kerajaan berhasil mempengaruhi paduka yang mulia ayahanda saya. Saya mendengar berita bahwa paman saya dan pasukannya sudah bersiap-siap untuk menghancurkan orang-orang Tuan. Oh,
Itu tidak boleh terjadi. Apakah dia bermimpi? Tuanku, tolong kasih tahu penasihat kerajaan. Jangan coba-coba menentang Tuan Tanah. Kepastian ada di tangan Datuk Penasihat. Sama-sama kita menunggu apa kepastian beliau. Ambisi dan kekuasaan kadangkala di atas segala-galanya. Hubungan darah bias ditindas oleh nafsu serakah. Akibatnya malapetaka berupa pertumpahan darah tak dapat dielakkan. Aku memang melihat seolah-olah banjir darah Datuk Penasihat membasahi negeri ini karena tikam keris keponakannya, putra mahkota. Pengkhianat di hadapan tuan-tuan tanah itu, putra mahkota boleh berbusung dada, tetapi ia harus ingat bahwa di belakang raja dan penasihat ribuan rakyat siap menyergapnya. Perang. Perang. Ya, perang. Tidak ada jalan lain kecuali perang. Kami mendengarnya, Datuk. Lalu bagaimana sikap kalian? Datuk Penasihat memerintahkan perang, maka kami siap menghunus pedang. Dan kau Hulu Balang, bagaimana perasaanmu jika saudara kandungmu, anakmu, keponakanmu berkhianat terhadap negerinya? Perasaan saya akan hancur, Datuk. Tetapi jeritan hati rakyat lebih saya utamakan untuk menumpas para kejahatan, meskipun itu darah daging saya sendiri. Ya, aku juga merasakan kehancuran itu. Tetapi aku adalah seorang pemimpin yang berasal dari rakyat. Maka hati nurani rakyatlah yang harus aku utamakan dalam melaksanakan tugas kepemimpinanku. Tuan Tanah dan anak-anak buahnya kembali membuat kekacauan penasihat. Hati-hati, Datuk. Mari kita hadapi mereka. Iya, saya. Kenapa? Bukan hanya kalian. Siapapun mereka. Sekali lagi, siapapun mereka. Walaupun dia ayah kandungku sendiri. Jika dia berkhianat terhadap negeri ini, akan kuhancurkan. Apakah Tuhan bermimpi? Datuk harus ingat dengan siapa Datuk berhadapan. Datuk dengar itu penasihat, jerit dan bekik, serta tangis rakyat negeri ini yang merintih kesakitan ini semua karena sikap Datuk dan Raja yang tidak mau bersahabat dengan tuan-tuan tanah. Di mata Tuan yang selalu menatap tajam, tak sedikit pun saya menemukan pandangan persahabatan. Kehadiran tuan-tuan hanya ingin menindas rakyat dan menyebarluaskan kemeralutan. Putra mahkota, kambing negeri ini sulit untuk dijinakkan. Tuan biasa menjinakkan dengan cara Tuan sendiri. Putra mahkota, harap putra jangan bersedih jika nyawa paman putra saya habisi dengan pedang ini. Bunuh, bunuh, bunuh aku sekarang juga. Jangan dulu Tuan, jangan. Kita masih banyak waktu untuk itu.